Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Imamat pasal 8 ayat 25 sampai ayat yang ke-30 dengan judul Siklus Anugerah Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia mengambil lemaknya, ekornya yang berlemak, seluruh lemak yang melekat pada isi perut, juga umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dari dalam bakul berisi roti tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, ia mengambil satu roti bundar tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu meletakkannya di atas seluruh lemak dan paha kanan itu. Ia menaruh seluruhnya di telapak tangan Harun dan telapak tangan anak-anaknya dan mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Musa lalu mengambil semuanya itu dari telapak tangan mereka dan membakarnya di atas mezbah, di atas kurban bakaran. Itulah persembahan penabisan untuk menjadi aroma yang menyenangkan, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan penabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa juga mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah di atas mezbah itu, lalu dipercikannya pada Harun dan pakaiannya, pada anak-anaknya dan pakaian mereka. Dengan demikian ia menabiskan Harun dan pakaiannya, juga anak-anaknya dan pakaian mereka. Saudara yang terkasih, dalam kitab Imamat pasal 8 ayat 25 sampai 30, kita melihat bagian penting yang lain dari proses penabisan imam. Musa mengambil bagian-bagian terbaik dari korban bersama roti tidak beragi, lalu meletakkannya di tangan Harun dan anak-anaknya untuk diayunkan di hadapan Tuhan. Tindakan ini dikenal sebagai persembahan unjukan yang melambangkan bahwa apa yang ada di tangan mereka diangkat dan dipersembahkan kepada Allah. Namun menariknya, setelah ditunjukkan, bagian itu juga menjadi milik imam. Saudara, dalam gambaran besarnya, ini menunjukkan suatu pola rohani, yaitu apa yang berasal dari Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, dan kemudian dipakai kembali oleh Tuhan untuk menopang kehidupan hambanya. Secara makna, tindakan mengunjukkan persembahan ini menegaskan bahwa manusia tidak pernah benar-benar memiliki sesuatu secara mutlak. Imam tidak menciptakan persembahan itu, tetapi mereka hanya menerima, mengangkatnya di hadapan Tuhan, dan kemudian mengolahnya sesuai kehendaknya. Saudara, ada prinsip yang dalam di sini, yaitu hidup adalah titipan. Apapun yang ada di tangan kita, baik itu berkat materi, waktu, tenaga, maupun kesempatan, semuanya berasal dari Tuhan. Ketika itu diangkat kepadanya, kita sedang mengakui bahwa Dia adalah sumbernya. Dan ketika itu kembali dipakai untuk kehidupan dan pelayanan, kita belajar bahwa Tuhanlah yang memelihara melalui apa yang telah Ia berikan. Saudara, bagi kita hari ini, prinsip ini dapat terlihat secara nyata dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan yang hidup dari persembahan kasih jemaat. Ia memberi baik melalui hidup, tenaga, maupun apa yang ia miliki sebagai persembahan kepada Tuhan. Namun pada saat yang sama justru melalui persembahan kasih itu juga ia dipelihara dan dicukupkan. Apa yang ia terima bukanlah hasil dari tuntutan atau transaksi, melainkan bentuk pemeliharaan Tuhan melalui tangan umat-Nya. Saudara, di sini kita melihat prinsip yang sama seperti dalam kitab Imamat ini. Apa yang diangkat kepada Tuhan kembali dipakai Tuhan untuk menopang kehidupan hambanya. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki sendiri. Semuanya berasal dari Tuhan dan tetap berada dalam tangan Tuhan. Karena itu, baik sebagai pelayan maupun sebagai umat, kita dipanggil untuk tidak menggenggam, tetapi mempercayakan. Sebab Tuhan sanggup mencukupkan melalui caranya sendiri. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, kita sering berpikir bahwa memberi akan mengurangi. Padahal dalam cara Tuhan, memberi justru membuka ruang untuk mengalami pemeliharaannya. Kiranya kita berani memberi dengan iman, karena disitulah kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara hidup kita.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kami untuk mengajarkan kami kembali untuk memberi dari apa yang kami miliki. Tidak takut kehilangan, takut kekurangan, tapi kami memberi. Tanda kami percaya bahwa Tuhan yang akan kembali memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu Roh Kudus untuk memberikan hikmat serta kekuatan kepada kami untuk kami melakukannya dalam setiap praktik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hari ini. Aktivitas kami ke depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, biarlah Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.